Oke, teman-teman, sebelum saya mengakhiri Zoom malam ini, saya ingin memberikan sedikit hadiah buat teman-teman semua. Bagaimana cara merawat tim, bagaimana cara merawat omset, bagaimana meningkatkan kerjasama tim, bagaimana caranya meningkatkan omset. Ada sebuah statement dari seorang pengusaha besar mengatakan, jika bisnismu ingin menjadi besar, lakukan dua hal penting ini. Yang pertama, komunikasi yang baik. Yang kedua, pelayanan yang baik. Kita sering melihat pengalaman, entah itu pengalaman pribadi, entah itu pengalaman teman-teman kita di bisnis ini. Hancurnya tim, rusaknya tim, rata-rata adalah karena ketersinggungan, komunikasi yang salah paham, dan sebagainya. Itu tanda bahwa komunikasi tidak bagus. Jadi teman-teman, yuk terus belajar bagaimana cara melakukan komunikasi yang baik. Kalau mau bertanya juga dengan cara yang santun. Kalau mau menasehati juga dengan cara yang memotivasi, dengan cara yang membangun. Hindari komunikasi yang bisa membuat orang lain tersinggung, yang membuat orang lain terluka, yang membuat orang lain merasa direndahkan, merasa orang lain tidak dianggap. Ya, hindari komunikasi seperti itu. Kenapa? Karena aset kita manusia, mereka semua punya hati, mereka semua punya perasaan. Yang kedua, layani dengan baik. Jadilah pelayan yang baik, karena sesungguhnya setiap usaha adalah pelayan. Ya, teman-teman juga paham caranya bertanya. Ya, saya ambil contoh. Misalkan ada mitra, Pak Ruhan. Nah, ya ini saya sedikit curhat, yang tujuannya adalah untuk memberikan ilmu kepada teman-teman cara berkomunikasi. Pak Ruhan, izin boleh tidak saya order? Apa barangnya? Best Farm Slow Release. Itu kan barang berat ya, satu PV-nya 1 kilogram. Pak Ruhan, saya order 12 PV untuk di RO saja. Oh siap. Nanti di RO-nya di ID berapa? ID sekian Pak, sudah selesai. Tapi kan pekerjaannya tidak mudah, teman-teman harus paham. Saya harus berangkat ke kantor, ngorder barangnya. Saya harus ngambil barangnya, itu barang berat, walaupun satu paket itu belasan kilo. Kemudian harus pulang. Sampai rumah dipacking lagi. Habis begitu dilakbanin lagi. Setelah selesai baru naik motor berangkat lagi ke kargo. Artinya pekerjaan itu lumayan lama. Jangan sampai ketika pelayannya merasa kayak kemarin itu udah kehujanan ya, udah kehujanan ngambil barangnya kehujanan, pakai mantel gitu. Habis gitu diberondong dengan pertanyaan. Udah diinput belum RO-nya? Kok belum juga diinput? Iya, saya merasa salah. Karena sudah memberikan ID untuk RO, saya belum input RO, saya merasa salah. Tetapi teman-teman, nanti kalau misalkan mau bertanya sudah diinput atau belum, jangan diberondong begitu. Izin Pak Mentor, barangkali ada waktu sudah diinput belum, pasti saya jawab. Sabar ya, pasti saya input. Kini saya masih dalam perjalanan begitu. Karena begini loh, kadang-kadang orang kalau dalam keadaan lelah, apalagi kehujanan segala macam, terus diberondong dengan pertanyaan dar itu kadang-kadang satu, mentalnya menjadi lebih panik. Yang kedua, kalau ada WA nggak dibales, udah diinput apa belum? Kan kita tidak tahu kenapa mentor saya tidak bales. Padahal mentornya kenapa tidak balas? Karena sedang naik sepeda motor bawa slow release kehujanan. Itu kalau dikeluarin handphonenya kehujanan. Seperti sehari sebelumnya handphone saya kehujanan ngeheng gitu ya. Jadi teman-teman, yuk kita belajar bersama-sama, yuk budayakan
menjalin komunikasi yang baik, bertanya, kemudian menasehati apapun dengan cara yang santun, tidak menyinggung, tidak menyakiti orang lain. Yang kedua, berikan pelayanan yang baik. Kadang-kadang walaupun komplainan itu cukup membuat kita tidak suka gitu, tapi berusahalah menjadi pelayan yang baik. Insya Allah kalau kita mampu memberikan komunikasi yang baik, kita bisa memberikan pelayanan yang baik, insya Allah tim kita kuat, omset kita akan terus naik. Terima kasih teman-teman semua. Tidak ada orang sukses yang hidupnya santai dan tidak ada orang santai yang sukses. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.